Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Nusya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di program Nusya TV Kid. Tentunya tidak lepas dari dua lora yang sangat imut sekali, Lora Muhammad Haidar Fatih Asyadzili dan Lora Muhammad Ashraf Uwais Al-Qarni. Kita sapa kedua lora terlebih dahulu. Assalamualaikum Lora Haidar. Waalaikumsalam. Lora Ashraf, assalamualaikum. Gimana kabarnya Lora Ashraf? Alhamdulillah baik. Lora Haidar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Silakan Mas Haidar menyapa pemirsa Nusya TV terlebih dahulu. Assalamualaikum pemirsa Nusya TV. Apa kabar? Sehat kan? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Lora Haidar dan Lora Ashraf. Mas Haidar, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Emangnya bulan Ramadan masih kurang berapa bulan lagi, Ustadz? Kurang lebih 3 bulan lagi. Sekarang kan masih bulan Rajab, habis itu Sya'ban dan baru Ramadan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bisa sampai kepada bulan Ramadan. Amin. Mas Haidar, sebenarnya malam ini tanggal 27 Rajab bertepatan dengan peristiwa malam Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh logika intelektualitas manusia, melainkan menggunakan logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa yang sangat dahsyat, di mana peristiwa yang sangat dahsyat ini tetap tidak kehilangan relevansinya untuk diketahui, dijadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad ini. Karena manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah sebuah khayalan, sebuah impian dan harapan. Oleh karena itu, saya minta kepada Lora Haidar dan Lora Ashraf untuk bercerita sekilas semampunya seputar Isra dan Mi'raj. Saya minta dimulai dari Lora Ashraf terlebih dahulu. Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab, dan Isra Mi'raj itu adalah awal mula perintah salat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Iya, betul sekali, Ashraf. Tapi bukan hanya itu. Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Setelah itu kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Tolong dibacakan ayatnya, Ustadz. Baik, saya akan bacakan ayatnya di surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi: Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak hanya keterangan dalam Al-Quran saja, Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam kitabnya yang bernama apa, Ustadz? Kitabnya adalah Kitab Sahih Bukhari, juz 5 halaman 52, Mas Haidar. Nah, betul. Nama kitabnya adalah Sahih Bukhari. Di sana dijelaskan bahwasannya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucinya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman.
Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanya, siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, selamat datang, sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi Muhammad SAW di langit dunia ini. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Malaikat Jibril memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya, Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mas Haidar, perjalanan Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya berhenti di langit pertama, akan tetapi perjalanan Nabi Muhammad SAW ini terus berlanjut sampai menembus langit ketujuh. Mungkin bisa diceritakan juga, Mas Haidar? Iya, betul sekali. Setelah dari langit pertama, perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali dan Nabi Musa mengingatkan kembali sebagaimana yang pertama. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 2 kali. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam sebenarnya tetap mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan kuat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, saya telah banyak memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya malu untuk kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah ridho dan menerimanya. Sungguh beruntung kita semua ditakdirkan menjadi umat daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Mas Haidar, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan keesokan harinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas mereka ingkar terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, betul sekali Ustadz. Saya pernah membaca keterangan itu. Melihat hal tersebut, kemudian sahabat Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, sungguh aku percaya terhadap berita tersebut. Sejak saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Lora Haidar dan Lora Ashraf telah berkenan menceritakan sekilas daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhiran, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.